Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, kembali berjumpa lagi dengan pagi hari ini ya, mata kuliah di perilaku konsumen ya, di mana pagi hari ini perkuliahan kita melalui video pembelajaran ya, via online, via e-learning ya, di mana nanti seperti biasa kalian menyimak terlebih dahulu materi yang disampaikan, kemudian nanti ada diskusi forum, kemudian nanti ada pengerjaan tugas ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pertemuan kedua ya. Di sini pertemuan kedua terkait dengan segmentasi dan target pasar ya, serta positioning produk ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membuka dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan saya untuk share screen ya terlebih dahulu terkait dengan materi kita pada hari ini. Iya, semoga sudah terlihat ya. Baik, di sini untuk perilaku konsumen, pokok bahasan 2 ya terkait sama ruang lingkup segmentasi, target pasar, dan positioning produk ya. Jadi tentunya setiap konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan ya, serta selera daripada kebutuhan daripada yang ingin dicapai oleh konsumen. Dan tentunya keinginan daripada selera tersebut selalu berubah-ubah gitu ya. Sementara banyak pelaku usaha yang melakukan terobosan-terobosan baru terkait dengan penciptaan produk dan jasa tentunya demi memuaskan kebutuhan konsumen. Dan di sisi lain juga banyak pula kompetitor ya yang bermunculan sehingga membuat konsumen semakin mudah gitu ya dalam mendapatkan dan mengkonsumsi produknya sesuai dengan keinginannya mereka. Akan tetapi ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk pelaku usaha, khususnya para pemasar ya. Jadi pemasar harus bisa mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi, mulai dari selera konsumen, kemudian perubahan teknologi serta informasi gitu ya. Jadi apabila menginginkan keberhasilan dalam mempertahankan usahanya, otomatis terobosan-terobosan baru terkait dengan hal itu tadi ya, terkait sama seleranya konsumen, kemudian perubahan teknologi dan informasi itu perlu diupayakan gitu ya, karena perusahaan juga bisa dikatakan berhasil apabila para pelaku usaha mampu memperbarui 4 komponen strategi tersebut ya. Kemudian selain memperhatikan komponen strategi tadi ya, tentunya para pemasar juga perlu memperhatikan bagaimana prosesnya ya, kemudian bagaimana teknologi dan informasi serta bagaimana masyarakat dalam mensupport strategi-strategi yang dilakukan oleh pemasar ya. Jadi strategi ini merupakan hal yang paling utama gitu ya ketika mengantisipasi dan mengadaptasi perilaku konsumen gitu ya. Jadi strategi pemasar ini memang harus selalu disesuaikan dengan dinamika pasar, dengan visi serta realita yang terjadi gitu ya. Jadi strategi pun juga harus dapat dipahami gitu agar mudah diimplementasikan karena usaha daripada pemasaran adalah untuk mengidentifikasikan, kemudian menciptakan dan memuaskan keinginan konsumen. Tentunya perlu juga memahami perilaku konsumen, maka para pelaku usaha pun harus membuat strategi-strategi yang berkaitan dengan segmentasi pasar, kemudian bagaimana menentukan target pasar, serta bagaimana memposisikan produk di pasar ya. Ya, kemudian di sini ada beberapa pengertian daripada ruang lingkup segmentasi pasar ya. Jadi memang pemasaran merupakan salah satu faktor penting gitu ya guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan yang
tentunya menghadapi dunia persaingan yang semakin ketat ya karena adanya ekspansi global ya sehingga banyak banget produk-produk yang sejenis yang dijual di pasaran gitu ya. Kemudian aktivitas pemasaran bukan hanya sekedar menjual atau melaksanakan semua aktivitas bauran pemasaran, tetapi pemasaran merupakan keseluruhan proses yang menyesuaikan perusahaan dengan peluang-peluang terbaiknya, yang terdiri atas proses pembuatan, perencanaan, pemasaran, menganalisis peluang pasar, kemudian bagaimana melakukan eh, memilih pasar sasaran, mengembangkan bauran pemasaran, dan mengolah usaha pemasaran itu sendiri ya. Jadi pada dasarnya pemasaran ini adalah rencana-rencana yang menyeluruh gitu ya, yang terpadu, kemudian menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan juga tentang bagaimana kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut ya. Kemudian di sini ada jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, tentunya perusahaan pun harus memilih prinsip berbisnis ya, yaitu dengan adanya produk dengan harga tinggi atau produk dengan biaya rendah atau bukan kedua-duanya ya. Jadi ini ada menurut Husain Umar ya. Kemudian ada menurut Porter menyatakan bahwa terdapat 3 strategi generik ya. Kemudian ada strategi diferensiasi, kepemimpinan biaya tinggi, dan fokus ya. Nah, di sini ada gambar terkait model strategi generik dari Porter. Ini digambarkan melalui sumbu X dan Y ya. Jadi di sini pertama ada strategi diversiasi ya dalam kegiatan pemasaran. Jadi kalau kegiatan strategi diversiasi ini lebih kepada bagaimana perusahaan mengambil keputusan untuk membangun persepsi pasar yang potensial gitu ya terhadap suatu produk atau jasa yang memang produk atau jasanya ini nih yang unggul gitu ya. Dan tentunya agar produk atau jasa ini memiliki sesuatu yang berbeda dengan produk lain gitu ya. Dan dengan adanya strategi ini diharapkan calon konsumen ini ada keinginan untuk membeli gitu ya dengan harga yang mahal karena adanya perbedaan tersebut gitu. Biasanya kalau produk-produknya itu unik gitu ya, produknya itu berbeda daripada yang lain, tentunya harganya pun cenderung lebih mahal. Kemudian ada strategi kepemimpinan biaya menyeluruh ya. Jadi ini perusahaan lebih memperhitungkan terkait dengan pesaing ya daripada pelanggannya. Jadi dia dengan cara memfokuskan harga jual produk yang murah gitu ya. Sehingga biaya produksi, kemudian biaya promosi serta riset pasar nih bisa ditekan. Kemudian ada strategi fokus ya. Kalau strategi fokus ini lebih kepada perusahaan mengkonsentrasikan pada pangsa pasar yang kecil untuk menghindari pesaing ya dengan menggunakan strategi kepemimpinan biaya menyeluruh atau diferensiasi. Kemudian selanjutnya Fred David dalam Husain Umar ya mengemukakan kalau strategi intensif terdiri dari strategi pengembangan pasar ya, market development strategi, kemudian ada strategi pengembangan produk dan strategi penetrasi pasar ya. Nah, kita bahas dulu untuk strategi pengembangan pasar ya. Jadi kalau strategi pengembangan pasar ini tentunya bertujuan untuk memperkenalkan produk atau jasa yang ada sekarang ya ke daerah-daerah yang memang secara geografis ini merupakan daerah baru gitu. Jadi tujuan strategi ini adalah untuk memperluas pangsa pasar yang ada. Tentunya strategi ini pun bisa dilakukan apabila perusahaan memiliki jaringan distribusi ya, karena kan ini kan ranahnya udah mau ke cakupan yang lebih luas daerah-daerah pangsa pasarnya gitu ya. Jadi memang diperlukan support sistem distribusi yang baik gitu ya. Kemudian ada strategi pengembangan produk ya. Ini bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan jalan meningkatkan atau lebih kepada memodifikasi produk atau jasa yang ada. Biasanya strategi ini bisa dilakukan apabila
produknya ini sudah berada pada tahap jenuh gitu ya, atau ada pesaing yang menawarkan produk dengan kualitas yang lebih baik gitu ya, makanya strategi pengembangan produk ini bisa dilakukan gitu. Kemudian ada strategi penetrasi pasar ya. Ini tentunya untuk meningkatkan pangsa pasar ya dari suatu produk atau jasa, tentunya melalui effort pemasaran yang lebih besar gitu ya. Dan biasanya strategi ini bisa diimplementasikan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama gitu dengan strategi-strategi lain yang mau dilakukan gitu ya. Ini dapat juga misalkan strategi yang dilakukan dalam kegiatan penetrasi pasar, contohnya seperti adanya penambahan tenaga penjual gitu ya, kemudian adanya biaya iklan, item promosi penjualan, dan usaha-usaha promosi lainnya ya. Kalau strategi ini biasanya dilakukan apabila belum ada kejenuhan gitu ya terhadap produk yang ada di pasaran. Kemudian belum ada peningkatan daya saing yang tinggi gitu ya, karena masih slow-slow aja gitu pesaingnya, masih cenderung turun bahkan ya. Jadi strategi penetrasi pasar ini bisa dilakukan. Dan tentunya untuk mencapai hasil pemasaran yang optimal gitu ya, hal yang pertama kali dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya bagian pemasaran adalah kegiatan segmentasi pasar gitu ya. Segmentasi pasar terhadap produk yang akan dijual ya. Jadi segmentasi pasar ini pada intinya membagi potensi pasar menjadi bagian-bagian tertentu gitu ya. Bisa berdasarkan pembagian demografis gitu ya. Atau bisa berdasarkan kelas ekonomi, pendidikan, atau berdasarkan gaya hidup juga bisa ya. Kemudian biasanya kalau setelah segmentasi pasar dilakukan gitu ya, maka langkah berikutnya adalah melakukan targeting gitu ya, atau membidik target market yang telah dilakukan, yang telah dipilih gitu maksudnya. Dan tentunya dalam memilih target market ada analisa segmen pasarnya dulu gitu ya. Dan ini biasanya menjadi satu kesatuan dalam rangkaian program kegiatan pemasaran. Nah, konsep daripada segmentasi pasar ini pertama kali diperkenalkan oleh Wendell R. Smith ya pada tahun 1956 dalam artikel terkenalnya berjudul Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies. Ini yang dimuat di Journal of Marketing ya. Jadi menurut si R. Smith ini konsumen itu bersifat unik dan berbeda-beda. Konsekuensinya mereka membutuhkan program pemasaran yang berbeda pula gitu ya. Jadi treatmentnya berbeda antar konsumen yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam artikel orisinalnya tersebut, Smith menawarkan diferensiasi produk untuk melayani segmen berbeda sebagai alternatif strategi pemasaran. Jadi dibuat produknya itu berbagai macam gitu ya, karena memang menurut Smith konsumen itu sifatnya unik dan cenderung berbeda-beda ya. Secara garis besarnya segmentasi pasar ini dapat diartikan sebagai proses mengkelompokkan pasar keseluruhan gitu ya, yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, respon terhadap program pemasaran yang spesifik. Jadi segmentasi pasar merupakan konsep pokok yang mendasari strategi pemasaran perusahaan dan pengalokasian sumber daya harus dilakukan dalam rangka mengimplementasikan program pemasaran ya. Jadi segmentasi ini merupakan suatu metode pengelompokan pasar menjadi pasar-pasar yang secara kreatif, adanya pemetaan suatu pasar, kemudian bagaimana bisa mengidentifikasikan serta menggambarkan sesuai kondisi yang berkaitan di pasar yang sedang terjadi saat ini itu seperti apa gitu ya. Jadi memang segmentasi ini merupakan langkah pertama gitu ya dalam strategi pemasaran
dan tentunya menjadi langkah pertama pula untuk memenuhi kebutuhan suatu perusahaan gitu ya. Tentunya banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi daripada segmentasi pasar itu sendiri ya. Kemudian ada menurut Kotler dan Armstrong ya, segmentasi adalah proses membagi pasar ke segmen pembeli yang lebih kecil dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda-beda sehingga mungkin dibutuhkan strategi pemasaran atau bauran yang terpisah ya. Hampir sama ya pengertiannya dengan Smith. Konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan geografis, demografis, psikografis, tingkah laku, sosial, budaya, dan segmentasi gabungan ya. Nah, kemudian segmentasi geografis ya. Jadi kalau segmentasi secara geografis ini berarti membagi pasarnya menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti negara, pulau, provinsi, kota ya, atau berdasarkan iklim dan pemukiman. Jadi dalam mendirikan usaha pun harus memperhatikan pangsa pasar yang ada gitu ya pada lokasi sekitar itu, termasuk daerah yang strategis gitu ya. Karena bisa menjadi pusat di mana para konsumen atau para penduduk kota beraktivitas gitu ya dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Kemudian ada segmentasi demografi ya. Ini berarti membagi pasar berdasarkan variabel demografik ya, ada umur dan tahap daur hidup ya. Jadi kalau umur ini ya memang mungkin ada usia-usia tertentu yang tidak boleh mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, atau usia-usia tertentu yang memang diperbolehkan mengkonsumsi suatu produk gitu ya. Kemudian berdasarkan gender juga ya, baik pria maupun wanita tentunya produk yang diinginkan pun berbeda itu ya. Kemudian berdasarkan pendapatan juga ya, ada yang ekonomi yang menengah ke bawah, ada yang medium ya, ada yang levelnya ekonominya tinggi itu ya. Kemudian suku, agama, ras, dan kebangsaan ya. Kemudian ada segmentasi psikografis ya. Jadi ini membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan status sosial, gaya hidup, dan kepribadian ya. Jadi ini misalkan dalam suatu penduduk gitu ya, ada yang sudah berkeluarga, tentunya tingkat mengkonsumsi barangnya pun berbeda gitu dengan penduduk yang belum berkeluarga gitu ya. Kemudian segmentasi tingkah laku gitu ya, ini mengkelompokkan pelanggan pada pengetahuan, sikap pengguna atau reaksi terhadap suatu produk dan jasa ya. Jadi memang ini melihat kecenderungan sifat gitu ya, sifat dan sikap daripada makhluk sosial gitu ya. Dan tentunya ini berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang menganggap kalau tas branded itu sesuatu yang perlu dikonsumsi gitu ya, tapi ada juga orang yang menganggap ya itu biasa aja gitu tasnya gitu ya, tas branded ataupun tas KW sama aja gitu. Orang pun kadang nggak tahu gitu, nggak tahu juga gitu ya kita pakai tas branded atau bukan itu. Kemudian segmentasi sosial budaya itu ya, ini merupakan pengelompokan pasar berdasarkan sosiologis ya, kelompok dan antropologis atau budaya. Jadi memang beberapa pemasar kadang suka membagi segmentasi sosial budaya berdasarkan siklus kehidupan keluarga gitu ya, kelas sosial, nilai-nilai budaya inti ya, berdasarkan tingkat kebudayaan yang dianut dalam satu daerah itu seperti apa. Nah biasanya menyesuaikan gitu ya dalam segmentasi sosial budaya. Kemudian ada segmentasi gabungan ya. Jadi kalau segmentasi gabungan ini dalam prakteknya para pemasar tidak selalu menggunakan satu bentuk segmentasi tunggal ya, tetapi dapat menggunakan beberapa variabel segmentasi secara terintegrasi gitu ya. Jadi ini 3 pendekatan
segmentasi gabungan ada hybrid segmentation approach ya. Kemudian ini adalah terkait sama profil psikografis, demografis. Kemudian ada segmentasi apa nih, geodemografis dan value and lifestyle system ya. Jadi kalau value and lifestyle system ini lebih apa sih namanya, memfokuskan pada usaha, bagaimana bisa menjelaskan perilaku konsumen dalam membeli suatu produk gitu ya. Tentunya dengan adanya pelaksanaan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran bisa dilakukan menjadi lebih terarah gitu ya. Kemudian sumber daya perusahaan di bidang pemasaran juga bisa digunakan secara lebih efektif dan efisien gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi tujuan daripada melakukan segmentasi pasar ya? Tentunya tujuan dari segmentasi pasar ini pengennya menghemat usaha-usaha pemasaran gitu ya, dengan menitik beratkan kepada pembeli gitu ya, agar berminat tinggi untuk membeli suatu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian mungkin tujuan lainnya adalah dengan adanya segmentasi pasar ini bisa apa ya namanya ya, menghubungkan gitu ya antara apa yang menjadi kebutuhan konsumen dengan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Nah, di sini ada beberapa tujuan melakukan segmentasi pasar ya. Yang pertama, untuk memudahkan dalam membedakan pasar ya. Jadi memang di mana minat, kemudian selera konsumen itu tentunya berbeda-beda ya, beragam gitu, dan ini terus berkembang gitu ya. Jadi dengan mengkelompokkan konsumen yang tadinya bersifat homogen menjadi heterogen gitu ya, terbalik ya. Dengan mengkelompokkan konsumen yang sebelumnya bersifat heterogen menjadi homogen gitu ya, maka tentunya suatu bisnis pun akan lebih mudah gitu dalam memahami kebutuhan serta maunya konsumen gitu ya. Dan tentunya diharapkan outputnya adalah suatu pasar ini akan bisa lebih mudah untuk membedakan kelompok-kelompok pasar yang lainnya. Kemudian yang kedua, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen ya, jelas ya. Jadi dengan adanya market segmentation, maka suatu bisnis pun akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan segmentasinya gitu ya. Jadi dalam suatu daerah misalkan budayanya lebih kepada budaya yang rock and roll gitu ya, tentunya kita juga bisa tahu gitu ya, apa sih produk-produk yang berkaitan dengan rock and roll gitu ya, atau mungkin budaya yang lebih ke syar'i. Nah, kita juga jadi bisa lebih mengarahkan kira-kira produk apa yang nanti akan dikeluarkan gitu ya. Kemudian strategi pemasaran menjadi lebih terarah ya. Jadi ini berkaitan dalam menyusun bauran pemasaran ya. Seperti bagaimana apa namanya, pemilihan produknya, kemudian harganya, distribusinya dan promosinya gitu ya. Tentunya ini juga bisa membantu para pemasar atau pelaku usaha untuk bisa lebih mengarahkan dananya gitu ya. Dana dalam kegiatan pemasarannya ini lebih kemana gitu ya, sehingga bisa menimbulkan market yang potensial dan tentunya lebih menguntungkan. Kemudian ada tujuan berikutnya, lebih mudah dalam mengenal kompetitor ya. Lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan segmen yang sama ya. Jadi tentunya suatu bisnis pun dapat mempelajari dan meniru apa tuh namanya, strategi pemasarannya si kompetitor gitu, sehingga bisa merebut perhatian daripada konsumen ya. Bukan cheating ilmu ya, lebih kepada ATM ya. Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Kemudian lebih mudah dalam mengevaluasi target dan rencana bisnis ya, tentunya strategi-strategi pemasaran yang sudah dilakukan gitu ya, kegiatan segmentasi yang telah dilakukan tentunya dievaluasi ya, apakah
sesuai dengan segmen-segmen yang telah di-plotting sebelumnya gitu ya. Apakah sesuai target penjualannya ya, apakah nantinya sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun ya. Artinya segala kegiatan yang dilakukan dalam segmentasi pasar dievaluasi ya terkait dengan pencapaian targetnya. Kemudian ada menurut Kasali 2003 ya, sedikitnya ada 5 manfaat yang diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar ya. Yang pertama ada mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar gitu ya. Tentunya dengan memahami segmen-segmen yang responsif ini menjadi suatu stimulasi gitu ya bagi para pelaku usaha gitu, terutama dalam berkaitan ketika mereka mendesain produk gitu ya. Tentunya mendesain produknya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan segmentasi dari konsumen itu sendiri ya. Jadi perusahaan menempatkan konsumen ini di tempat yang utama gitu dalam mendesain produk dan tentunya menyesuaikan produknya dengan keinginan konsumen, yang mana tujuannya adalah untuk memuaskan konsumen itu sendiri. Kemudian ada menganalisis pasar ya. Jadi dengan segmentasi pasar tentu membantu para pelaku usaha atau pemasar ya dalam mendeteksi siapa-siapa aja sih yang nantinya akan mengkonsumsi produk tersebut gitu ya. Siapa-siapa aja sih nantinya yang menjadi pesaing daripada perusahaan kita gitu ya. Jadi kadang kita juga harus bisa mengamati itu gitu sebagai pelaku usaha karena eh, pesaing perusahaan ini tentunya bukan hanya menghasilkan produk yang sama aja dengan kita gitu, tetapi bagaimana pesaing perusahaan ini bisa menjadi alternatif gitu ya bagi kebutuhan konsumen. Kemudian menemukan peluang ya. Jadi setelah menganalisis pasar, tentunya perusahaan yang menguasai konsep segmentasi dengan baik gitu ya, akan sampai pada satu titik dia akan menemukan peluang gitu atas segmentasi yang telah dilakukan gitu ya. Meskipun kadang peluangnya ini kecil gitu ya, tapi setidaknya berawal dari yang kecil tentunya akan menjadi sesuatu hal yang besar gitu kalau kitanya fokus gitu ya. Jadi apa namanya, kita apa tuh namanya harus selalu terus belajar mengenali sesuatu gitu ya. Kemudian mengikuti dan belajar daripada kegiatan-kegiatan segmentasi yang dilakukan oleh para kompetitor itu ya. Kemudian menguasai posisi yang superior dan kompetitif ya. Jadi tentunya perusahaan yang menguasai segmentasi dengan baik gitu ya, mereka cenderung lebih paham gitu terhadap konsumennya maunya seperti apa ya. Dan juga biasanya kalau pelaku usaha atau pemasarnya ini telah menguasai segmentasi dengan baik, tentunya mereka akan paham gitu ketika terjadi apa tuh namanya pergeseran-pergeseran dalam kegiatan segmentasinya. Kemudian menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien ya. Ya, ini jelas ya. Jadi kalau memang tadi ya, jika perusahaan tahu persis gitu ya siapa segmentasi mereka, tentunya perusahaan pun akan tahu gitu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan para pelanggannya ya. Tentunya kegiatan segmentasi pasar ini bukan sesuatu yang tunggal ya. Tadi sudah disampaikan di awal ya, kalau kita bisa eh, mengemix gitu ya kegiatan segmentasi yang dilakukan gitu. Mungkin ada variabel segmentasi yang berbeda gitu ya. Ada yang kombinasi, ada yang sendiri. Jadi bagaimana pinter-pinternya para pemasar gitu ya untuk melakukan mencari cara yang terbaik gitu ya untuk memandang strukturisasi dari pasar itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri segmentasi pasar yang efektif ya. Yang pertama tentunya terukur ya, measurable ya. Jadi segmentasi pasar ini dapat diukur dengan tingkat tertentu melalui hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan gitu ya. Jadi memang harus dibuktikan dengan data yang terukur dan akurat. Kemudian harus terjangkau ya. Segmentasi yang efektif adalah
menghilangkan adanya gap antara produk dengan konsumen gitu ya. Jadi jelas produknya ini secara jelas dapat dijangkau oleh konsumennya. Kemudian berpengaruh atau substansial ya. Jadi segmentasi juga harus mempengaruhi bisnis ya. Tentunya pengennya memberikan keuntungan gitu ya. Pengennya ada apa namanya memberikan pengaruh terhadap perubahan dan proses dari suatu perusahaan. Kemudian yang berikutnya dapat dibedakan ya atau differentiable. Segmentasi pasar yang efektif tentunya setiap elemen daripada segmentasinya ini bisa dibedakan secara jelas gitu. Karena kan kita juga dalam memilih segmentasinya itu berbagai macam ya. Tidak bisa disamakan bagaimana segmentasi yang berdasarkan gender, segmentasi yang berdasarkan budaya, tingkah laku. Nah, itu kan treatmentnya berbeda. Kemudian harus realistis ya, actionable. Jadi segmentasi yang disusun pun harus bisa direalisasikan gitu ya. Kemudian ada beberapa tahapan ya. Ini yang nomor 4 ini bukan ciri-ciri segmentasi pasar yang efektif lagi ya, tapi ini lebih kepada tahapan-tahapan dilakukan dalam menentukan segmentasi pasar ya. Jadi tadi nomor 3 yang terukur, terjangkau, berpengaruh, dapat dibedakan, realistis, ini merupakan ciri-ciri segmentasi pasar yang efektif. Kemudian yang nomor 4 ini adalah tahapan terkait dengan menentukan segmentasi pasar ya. Yang pertama tentunya ada tentukan target pasar ya. Jadi cara menentukan target pasar ini sebenarnya tergantung dengan kebutuhan perusahaannya kita ya. Jadi tentunya ini beda-beda ya. Apa namanya? Poin penting dalam menentukan target pasarnya tuh beda-beda. Cuma secara umum ini biasanya poin pentingnya adalah new consumer. New consumer atau new customer gitu ya. Jadi ini mencari konsumen baru gitu fokusnya ya. Kemudian ada fokus consumer ya. Ini biasanya apa namanya mencari konsumen yang sudah ada, tapi lebih dikembangkan lagi untuk menunjang bisnis yang berkelanjutan gitu ya. Kemudian ada supported consumer. Dan tentunya ini berkaitan dengan kebutuhan supporting produknya kita ya. Kemudian yang kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen ya. Jadi mencari tahu semua kebutuhan calon konsumen ya. Kemudian disesuaikan dengan produk yang kita jual ya. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan calon konsumen, ini kita bisa langsung bertanya ya kepada calon konsumennya. Atau bisa dengan melakukan serangkaian tes produk gitu ya. Kemudian setelah diketahui apa yang menjadi problem daripada konsumen ya, kebutuhan daripada konsumen, ini kita bisa melakukan klasifikasi keinginan gitu ya. Klasifikasi keinginan, klasifikasi kebutuhan gitu ya. Dan juga klasifikasi terkait dengan masalah konsumen ya. Jadi para pemasar ini biasanya membuat roadmap tersendiri gitu ya untuk mengklasifikasikan keinginan dan kebutuhan konsumen tadi. Kemudian yang berikutnya mengetahui perilaku konsumen ya. Nah, ini ya yang seperti minggu kemarin ya kita bahas ya. Jadi memang penting sekali gitu ya mengamati dan menganalisa perilaku konsumen gitu ya. Jadi kita jadi bisa lebih tahu gitu ya bagaimana konsumen menggunakan produk gitu ya. Kemudian bagaimana keadaan konsumen sebelum dan sesudah menggunakan produk tersebut ya. Kemudian apa sih yang menjadi trennya gitu ya, produk-produk apa yang berkaitan dengan konsumen gitu ya. Kemudian olah dan analisa data ya. Jadi ini mengolah semua data terkait konsumen yang telah kita amati ya. Jadi pada tahap ini biasanya kita akan mengetahui
peluang produk yang seperti apa nantinya yang akan dijual kepada setiap konsumen gitu ya, serta segmentasi apa yang nantinya akan kita lakukan ya. Ini olah data dan analisa data ini lebih kepada fungsinya lebih kepada sebagai acuan kita dalam menentukan strategi segmentasi produk dan juga strategi pemasarannya seperti apa. Kemudian yang kelima ya, ada tentukan strategi pemasaran produknya itu ya. Jadi tentunya kita setelah olah data dan analisa tadi ya memutuskan ingin memiliki strategi pemasaran yang berbeda gitu ya. Karena setiap segmentasinya kita memilihnya berbeda-beda ya. Jadi sesuaikan target pasarnya dengan strategi pemasarannya. Tentunya ini juga merujuk kepada segmentasi pasarnya seperti apa ya, apakah segmentasi demografis ya atau segmentasi berdasarkan apa tuh namanya budaya ya, gender, tingkah laku dan lain sebagainya. Kemudian dievaluasi ya respon pasarnya ya. Jadi ketika strategi pasar sudah berjalan gitu ya, kemudian sudah menghasilkan penjualan ya, kita juga perlu tahu gitu ya respon daripada konsumen itu seperti apa ya. Terutama terkait dengan kekurangan produk yang kita miliki ya. Jadi catat semua masukan-masukan review daripada konsumen ya, agar kita juga bisa kedepannya bisa memperbaiki dengan segera ya. Ya, mungkin terkait sama segmentasi pasar ini, eh, contoh kasus realnya bisa dilihat dari ini ya, apa namanya pada bisnis penerbangan ya. Nah itu kan banyak ya, apa namanya bisnis-bisnis penerbangan murah gitu di Indonesia ya, dimana tentunya para pelaku usaha ini menitik beratkan pada kelompok konsumen yang membutuhkan rute penerbangan yang pendek dan murah gitu ya. Biasanya dalam bisnis penerbangan biaya murah atau low cost airline gitu ya, ini bisa menerapkan trade-off yaitu mengurangi kualitas untuk mendapatkan nilai tertentu ya. Jadi misalkan kalau penerbangan murah itu tidak mendapat makan siang gitu ya, atau eh, kualitas seatnya tidak sebagus yang high cost airline gitu ya. Mungkin seatnya terlalu sempit gitu ya, jarak kursi dengan depannya gitu ya. Kayak naik Air Asia itu ya tuh menurut saya tuh sempit ya dibandingkan dengan yang harganya lebih tinggi ya. Tentunya itu semua dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi segmentasi pasar ya. Jadi segmentasi pasar pada bisnis ini memang sangat penting untuk dipahami gitu ya untuk menjalankan pemasaran dengan baik ya. Kemudian setelah dilakukan segmentasi pasar, tadi langkah selanjutnya adalah menentukan target pasar ya. Jadi targeting adalah suatu proses mencari target pasar yang sesuai untuk memproduksi dan servis dari perusahaan. Targeting yaitu strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif ya. Jadi ada beberapa target pasar dalam segmentasi pasar ya yang harus dilakukan. Kemudian harus diperhatikan juga faktor-faktor dalam menentukan target pasar ya. Jadi yang pertama adalah ukuran dan pertumbuhan segmen ya. Tentunya hal yang dilakukan pertama kali oleh suatu perusahaan adalah mengumpulkan dan menganalisa data terkait dengan penjualan pada saat ini. Kemudian tingkat pertumbuhan dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan gitu ya yang diharapkan dari beberapa segmen juga perlu diperhatikan ya. Jadi perkiraan besarnya segmentasi itu seperti apa gitu ya. Kemudian faktor penting untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga untuk ditindaklanjuti itu ya. Apakah memang perlu dilakukan segmentasi secara demografis misalkan atau kan secara
tingkah laku dan sebagainya ya. Jadi memang eh, perusahaan yang besar tentunya akan memilih segmen dengan volume penjualan yang besar juga gitu ya. Dan biasanya akan lebih menghindari segmentasi yang kecil ya. Tapi walaupun demikian ya, pada saat ini mungkin segmentasinya masih kecil, cuman tidak menutup kemungkinan akan berkembang gitu, atau bahkan di masa yang akan datang diharapkan dapat berkembang lebih baik gitu ya. Kemudian ada daya tarik struktural segmen ya, hal yang harus diperhatikan berikutnya. Jadi ini perusahaan melihat beberapa faktor struktural utama yang mempengaruhi suatu daya tarik segmen untuk jangka panjang ya. Kayak misalkan tentunya pada saat kita memilih suatu segmen gitu ya, kita harus memperhatikan juga nih terhadap kompetitor yang ada gitu ya. Jadi ketika suatu segmen ini dimasuki oleh pesaing yang kuat, yang agresif, itu biasanya segmen yang kita akan pilih itu menjadi sesuatu yang tidak menarik lagi gitu ya. Karena sudah banyak produk-produk pengganti yang potensial nantinya yang ada di situ gitu ya. Sehingga menyebabkan adanya tawar-menawar yang kuat dalam melakukan pembelian gitu ya. Karena segmentasi yang mau kita pilih sudah dikuasai atau bahkan sudah banyak kompetitor-kompetitor yang masuk gitu ya. Apalagi kompetitor yang kuat gitu ya, yang lebih kepada memonopoli penjualan produk di situ gitu ya. Jadi biasanya apa namanya perusahaan awal-awalnya lebih lebih menyukai sedikit persaingan gitu di dalam segmentasi tersebut sehingga bisa lebih mudah untuk dimasuki. Kemudian sasaran dan sumber daya perusahaan ya, hal-hal yang harus diperhatikan berikutnya. Jadi memang dalam memilih segmen, kita juga harus memperhatikan apakah perusahaan kita memiliki sumber daya yang kuat gitu ya untuk memilih segmen tersebut gitu ya. Kemudian biaya tentunya ya, salah satu sumber daya yang diperlukan. Jadi kalau misalkan ada suatu segmen yang sekiranya tidak cocok gitu ya, baik itu dari segi sumber daya perusahaannya, ya maka tidak perlu dilakukan lagi gitu. Kemudian strategi penetapan target pasar ya. Yang pertama strategi pemasaran tanpa pembeda ya. Ini dikenal dengan undifferentiated marketing. Jadi dalam menggunakan strategi ini tentunya perusahaan hanya membuat satu bauran pemasaran aja untuk seluruh pasar gitu ya. Jadi perusahaan mengabaikan perbedaan daripada setiap segmen. Jadi perusahaan ini lebih memberlakukan seluruh segmen sebagai satu pasar gitu. Fokus perhatiannya bukan kepada hal yang berbeda ya, melainkan pada apa yang menjadi persamaan dan bersifat umum gitu ya pada seluruh segmen yang ada. Jadi perusahaan ini mendesain suatu produk yang mana program pemasarannya yang akan menarik bagi jumlah terbesar daripada pembelinya. Dan perusahaan biasanya sangat tergantung pada distribusi serta apa tuh namanya ikatan konsumen secara massal gitu ya, yang ditunjukkan untuk memberikan citra produk yang lebih menyatu di benaknya konsumen gitu ya. Dan strategi pemasaran tidak dibedakan ini dapat menghasilkan penghematan biaya karena lini produk yang lebih sempit gitu ya, serta biaya iklan yang relatif murah. Karena kan ini dia apa namanya treatmentnya menjadi satu gitu ya, tidak membeda-bedakan segmen. Jadi satu aja lah treatmentnya terhadap untuk seluruh pasar gitu ya. Karena kan kalau kita lihat nanti kan ada strategi pemasaran dengan pembeda. Nah itu kan apa namanya segmentasi yang dipilih berbeda-beda, otomatis treatmentnya berbeda pula. Nah kalau yang ini strategi pemasaran tanpa pembeda, artinya dia melakukan treatmentnya sama gitu terhadap seluruh segmen yang dia pilih. Kemudian yang kedua ada strategi pemasaran dengan pembeda ya. Jadi ini membidik beberapa segmen ya.
Tentunya karena ini pemasaran dengan pembeda, artinya treatmentnya untuk mendesain penawaran-penawarannya pun berbeda untuk masing-masing segmen ya. Strategi ini biasanya diharapkan untuk menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi ya, dan tentunya tingkat penjualan posisi yang lebih kuat dari setiap segmen yang ada di pasar ya. Kemudian ada pemasaran terpusat ya. Jadi strategi terpusat ini pada dasarnya strategi yang hanya menargetkan satu segmen dengan satu bauran pemasaran yang unik ya. Jadi strategi ini dipilih apabila sumber daya yang ada di perusahaan ini relatif terbatas ya. Jadi ini tujuannya sebenarnya apabila perusahaan tidak mampu untuk memasuki beberapa segmen, perusahaan bisa mengkonsentrasikan pada satu segmen saja gitu ya. Karena sebenarnya kalau melayani satu segmen, ini bisa menguntungkan perusahaan juga karena bisa memperkuat posisinya perusahaan gitu, sehingga dia bisa menguasai perilaku konsumen dari satu segmen secara fokus gitu ya. Tapi tentunya ada resikonya juga nih gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bergantung pada satu segmen aja gitu ya, tentunya ini memiliki resiko yang cukup besar juga. Kalau satu segmennya itu tiba-tiba dimasuki dengan pesaing yang lebih kuat gitu ya, otomatis ya kita akan kehilangan pasar gitu ya. Jadi apa namanya, bisnis perusahaan pun akan terganggu gitu ya. Kemudian ada kontrasegmentasi ya. Ini untuk mengetahui kebutuhan yang lebih umum dan karakteristik konsumen yang akan diterapkan kepada anggota dua segmen atau lebih ya. Atau menggabungkan kembali segmen-segmen itu ke dalam satu segmen yang lebih luas ya. Jadi memang dalam menentukan target pasar pun ini harus hati-hati ya strategi yang dilakukan gitu ya. Kadang kita pengen pemasaran terpusat juga kadang resikonya juga besar ya. Strategi pemasaran tanpa pembeda dengan melakukan treatment yang sama terhadap segmentasi yang berbeda juga itu kadang perlu dipikirkan matang-matang juga ya, karena sesuatu yang beraneka ragam dengan treatment yang sama itu kadang sulit juga gitu ya. Atau ya semuanya memiliki resikonya masing-masing itu ya. Kemudian langkah terakhir ya adalah positioning produk ya atau posisi produk. Jadi setelah target pasar masuklah posisi pasar atau posisi produk ya. Jadi menetapkan posisi pasar terhadap pesaingnya ya. Tentunya perusahaan harus mempunyai keunikan tersendiri gitu ya. Harus bisa memperlihatkan keunikan tersendiri atas produk atau jasa yang akan dipasarkan ya. Posisi suatu perusahaan ini bisa dilakukan dan diperhatikan dari fitur produk atau jasa yang dipasarkan ya. Jadi bagaimana sudut pandang pemasaran positioning ini adalah kondisi yang diinginkan oleh perusahaan berdasarkan suara daripada konsumennya ya. Jadi suatu perusahaan harus mempunyai produk yang unik gitu ya, yang sesuai yang diinginkan oleh konsumen ya. Positioning adalah strategi untuk membangun rasa kepercayaan, percaya diri, dan kompetensi untuk pelanggan ya. Jadi bila perusahaan bisa memiliki suatu kompetensi tersebut, maka pelanggan pun akan merasa adanya perusahaan dan produk yang ditawarkan gitu ya secara konsisten. Karena perusahaan tidak sebenarnya perusahaan tidak memaksa konsumen untuk membeli produk itu gitu ya. Tapi karena konsumen sudah terlanjur percaya terhadap produk tersebut, jadinya konsumen pun secara konsisten akan menggunakan produk yang sama gitu ya. Pemosisian produk dilaksanakan dalam 3 tahap ya. Yang pertama ada mengidentifikasi suatu perangkat keunggulan bersaing yang mungkin dibuat di mana positioning akan dibangun.
Ya, posisi suatu produk pada dasarnya menggambarkan bagaimana sebuah produk didefinisikan oleh pelanggan ya. Jadi pemosisian ini merupakan cara berpikir pelanggan mengenai merek daripada produk ya yang diusulkan atau yang ada pada saat ini dalam suatu pasar. Kemudian positioning juga dikatakan sebagai cara bagaimana konsumen mendefinisikan produk pada atribut-atribut yang penting ya. Kemudian produk positioning juga dipergunakan untuk memperkuat penerima produk pada segmen yang dipilih ya. Jadi mereka harus membuat keputusan yang untuk melakukan pembelian gitu ya. Kemudian di sini ada sebentar. Oke. Pemosisian produk dilaksanakan dalam 3 tahap ya, yaitu ada mengidentifikasi suatu perangkat keunggulan bersaing yang mungkin dibuat di mana positioning akan dibangun ya. Kemudian memilih keunggulan bersaing yang tepat. Dengan yang ketiga, efektif mengkomunikasikan dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar itu ya. Jadi keunggulan bersaing ini bisa diperoleh dengan menawarkan nilai lebih kepada konsumen, baik itu melalui harga yang lebih rendah contohnya ya, atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat untuk mendukung penetapan harga yang lebih mahal. Perusahaan dapat menerapkan strategi positioning ini dengan menawarkan produk yang berbeda gitu dengan yang ditawarkan oleh para pesaingnya gitu ya. Dalam memilih keunggulan bersaing yang tepat pun perusahaan juga harus memilih salah satu sebagai dasar untuk membangun strategi positioningnya. Dan tentunya bisa memutuskan seberapa banyak sih diferensiasi yang harus ditonjolkan serta untuk menentukan perbedaan apa yang kira-kira harus dipromosikan gitu ya. Kemudian terdapat 3 hal ya yang menjadi perhatian ya. Tentunya hal ini sebenarnya sesuatu yang dilarang ya dalam melakukan positioning produk ya. Yang pertama ada under positioning, ada over positioning, kemudian ada confuse positioning. Ya, kalau under positioning ini lebih kepada adanya ketidaktegasan ya dalam menentukan posisi produk gitu ya. Jadi adanya kegagalan dalam memposisikan produk yang sebenarnya. Kemudian ada over positioning ini lebih kepada apa ya, memberikan gambaran samping gitu ya tentang perusahaan ya. Jadi terlalu terlalu hmm, terlalu over gitu ya dalam menampilkan profil daripada si perusahaannya gitu. Harusnya kan lebih kepada profil si produknya gitu ya. Kemudian confuse positioning ini lebih kepada apa ya, konsumen itu dibuat bingung gitu dengan citranya perusahaan gitu ya. Jadi confused gitu ya, artinya adanya kebingungan dalam menentukan atau menikmati produk itu sendiri gitu terkait sama citra daripada produk dan citra daripada si perusahaan. Kemudian di sini ada Kotler menjelaskan beberapa cara produk positioning yang dapat dilakukan pemasar yaitu penentuan posisi menurut atribut ya. Jadi ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut produk yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya ya. Seperti kayak ukurannya mungkin ya atau enggak lama keberadaan itu produknya ya. Iklannya juga ya. Kemudian penentuan posisi menurut manfaat ya. Ini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Kemudian penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan ya. Jadi seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaingnya ya. Kemudian harusnya ada satu lagi ya, penentuan posisi menurut pemakai ya. Ini berarti memposisikan produk sebagai bagian yang terbaik gitu ya untuk sejumlah kelompok pemakai. Kemudian ada penentuan posisi menurut pesaing. Ini di sini produk secara keseluruhan menonjolkan nama mereknya secara utuh ya.
dan diposisikan lebih baik daripada pesaingnya ya. Kemudian penentuan posisi menurut kategori produk ya. Di sini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Kemudian penentuan posisi harga atau kualitas. Ini berkaitan dengan produk diposisikan sebagai menawarkan nilai yang terbaik ya. Nah, itu terkait dengan cara produk positioning yang tepat yang harus dilakukan oleh pemasar menurut Kotler ya. Kemudian sebenarnya ada lagi nih ya, cuman kayaknya slide-nya kehapus ya. Kemudian ada strategi penetapan posisi pasar ya. Jadi ada beberapa strategi dalam penetapan posisi pasar ya. Yang pertama ada overall cost leadership ya, overall cost leadership. Jadi ini perusahaan mempunyai kelebihan dalam hal biaya produksi dan distribusi dan tentunya pengennya sebenarnya sih terkait sama biaya produksi dan distribusi ini bisa ditekankan serendah mungkin gitu ya, sehingga harga juga lebih rendah gitu ya dari kompetitor ya, dan efeknya perusahaan juga bisa mendapatkan market share yang lebih besar. Kemudian strategi penetapan posisi pasar yang kedua adalah differentiation ya. Jadi dengan adanya differentiation ini bisa menciptakan produk lain dan program pemasaran gitu ya, sehingga produk tersebut mampu menjadi leader di kelasnya. Kemudian ada fokus perusahaan berkonsentrasi dengan melayani beberapa segmen pasar gitu ya. Dan tentunya bisa menciptakan atau mengambil keuntungan yang lebih besar gitu ya. Jadi artinya fokus gitu ya terhadap beberapa segmen pasar saja. Jadi segmentasi, kemudian penargetan dan positioning ini sebenarnya merupakan sebuah proses gitu ya dalam konsep strategi pemasaran. Yang mana segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda gitu ya, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda pula gitu ya. Sehingga treatmentnya pun dalam bauran pemasarannya pun berbeda gitu ya. Kemudian ada penargetan pasar yang merupakan proses evaluasi daya tarik dari masing-masing segmen pasar, sehingga memilih satu atau lebih segmen pasar yang dianggap lebih menguntungkan. Kemudian ada yang terakhir adalah positioning pasar ya. Jadi ini penentuan positioning ini terkait sama penentuan positioning bersaing produk dan menciptakan bauran pemasaran yang tentunya lebih rinci itu ya. Ya, baik, mungkin itu ya untuk materi kita pada pertemuan kedua ini terkait dengan STP ya, segmentasi pasar, target pasar, dan posisi pasar atau posisi produk ya. Kemudian untuk pertemuan kedua ini nanti akan ada latihan dan diskusi ya. Nanti akan saya share untuk diskusi dan soal latihannya ke dalam laman e-learning ya di kampus ya. Nanti bisa bisa diakses. Kemudian nanti ada instruksi pengerjaan soalnya seperti apa. Baik, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa atas waktunya dalam mendengarkan dan menyimak materi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga materi yang disampaikan bisa menjadi sumber pengetahuan baru ya terkait sama kegiatan pemasaran terhadap suatu produk ataupun jasa. Ya, silakan melanjutkan di forum diskusi dan latihan soalnya ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.